Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roni Syahputra dengan NIM 8020210067 dengan serta nama anggota kelompok lainnya yaitu Angga Saputra, Febrina Ilmi, Irfan Wijaya, Liza Ananda Putri, dan Tristan Napalem Singarimbun. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul penjadwalan prosesor, di mana saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu FS atau First Come First Serve, yaitu sebuah algoritma penjadwalan sederhana yang menangani permintaan atau proses sesuai urutan kedatangannya. Algoritma ini mirip sistem antrian di kasir, di mana yang datang pertama kali akan dilayani lebih dahulu sampai selesai. Algoritma ini mudah diimplementasikan dan sering digunakan sistem operasi untuk CPU atau dalam aplikasi pemesanan untuk mengelola antrian pesanan secara adil berdasarkan waktu masuknya. Dalam simulasi FCVS ini, yang pertama kali kita kerjakan adalah menyusun arrival time atau AT, dimulai dari yang terkecil hingga ke yang terbesar, yaitu 0, 1, 2, 2, 3, dan 4. Lalu jumlahkan semua BT ini hingga mendapatkan semua proses keseluruhannya yang berjumlah 21. Lalu buat kolom yang berjumlah 21 buah. Dan setiap prosesnya akan ditandai dengan warna yang tertera pada nama proses. Selanjutnya, proses ini akan dimulai dari P3. Karena memiliki AT terkecil yaitu 0. Lalu startnya dimulai dari 0 hingga ke 5. Maka akan kita dapatkan nilai ST-nya adalah 0 dan nilai FT-nya adalah 5. Selanjutnya P5. Karena P5 ini memiliki AT terkecil kedua setelah P3. Startnya dimulai dari 5 dan berakhir di 11. Maka kita dapatkan ST5 dan FT-nya 11. Begitu juga dengan P4. Startnya dimulai dari 11, berakhir di 14. ST-nya 11, FT-nya 14. P2, BT-nya 4, startnya dimulai dari 14, berakhir di 18. P6, startnya dimulai dari 18, berakhir di 20, ST-nya 18, FT-nya 20. P1, startnya di 20, berakhir di 21. Hingga ST-nya 20 dan FT-nya 21. Lalu langkah selanjutnya mencari respon time, yaitu dengan menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang dengan AT. Maka 5 dikurang 0 sama dengan 5. 11 dikurang 1 hasilnya 10. 14 dikurang 2, 12. 18 dikurang 2, 16. 20 dikurang 3, 17. 21 dikurang 4, 17. Selanjutnya kita mencari TI atau turnaround time dengan menjumlahkan semua respon time atau RT. 5, 10, 12, 16, 17, 17, hasilnya sama dengan 77. Dan kemudian yang terakhir adalah mencari TR dengan rumus 77 serta total keseluruhan prosesnya yaitu P1, P2, P3, P4, P5, P6. Total keseluruhannya adalah 6. Maka 77 dibagi 6, maka hasilnya kita dapatkan 12,83 ms. Baiklah, perkenalkan nama saya Febrina Ilmi dengan NIM 8020240242.
Di sini saya akan menjelaskan proses PSJF atau Primitive Sort Job First, sebuah algoritma penjadwalan CPU dalam sistem operasi yang memberikan prioritas pada proses dengan sisa waktu eksekusi terpendek. Dan jika ada proses baru datang dengan sisa waktu lebih pendek, proses yang sedang berjalan akan di-preempt atau dihentikan sementara untuk memberi jalan pada proses baru tersebut. Yang harus dilakukan pertama kali dalam pengerjaan PSJF adalah menyusun arrival time atau AT dari yang terkecil, seperti pada tabel. Kemudian, jumlahkan seluruh burst time atau BT untuk mengetahui panjang atau lama proses. BT sama dengan 5 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1, jadi dapatlah hasilnya 21. Kemudian, buatlah kolom Gantt chart bernilai 21 buah untuk melihat perjalanan proses, sesuai dengan hasil BT tadi. Di sini, kita menggunakan tabel bantuan untuk mengetahui sisa proses dan perbandingan. Langkah pertama, P3 akan melakukan proses pertama kali, karena P3 memiliki arrival time atau AT terkecil, yaitu 0. Di 1 dan 2 milisecond, ada proses baru datang, yaitu P5, P4, dan P2. Tetapi, karena sisa burst time P3 masih lebih kecil dari pendatang baru, jadi P3 tetap lanjut sampai selesai di 5 milisecond. Jadi, dapatlah ST P3 sama dengan 0 dan FT-nya 5. Langkah 2, P1 datang dengan BT terkecil yaitu 1 milisecond. P1 langsung diproses dan selesai di 6 milisecond. Jadi ST-nya didapatlah 5 dan FT-nya 6. Lalu dilanjutkan dengan proses yang memiliki BT terkecil yaitu P6. Dengan BT2 dimulai dari 6 milisecond sampai ke 8 milisecond. Jadi ST-nya 6 dan FT-nya 8. Selanjutnya, dilanjutkan dengan proses P4 yaitu 3 milisecond. P4 dijalankan dari 8 milisecond hingga 11 milisecond. Jadi, ST-nya 8 dan FT-nya 11. P4 selesai. Langkah 5, lalu dilanjutkan dengan proses P2 yaitu 4 milisecond. P2 dijalankan dari 11 milisecond hingga 15 milisecond. Jadi, didapatlah ST-nya 11 dan FT-nya 15. Terakhir, P5 masuk untuk menyelesaikan sisa proses dengan BT 6. P5 berjalan dari 15 sampai 21 milisecond. Jadi, didapatlah ST P5 sama dengan 15 dan FT-nya 21. Proses selesai. Lalu, untuk mencari RT, rumusnya adalah RT sama dengan FT dikurang AT. Finish time dikurang arrival time. Jadi 5 dikurang 0 sama dengan 5, 21 dikurang 1 sama dengan 20, 11 dikurang 2 sama dengan 9, 15 dikurang 2 sama dengan 13, 8 dikurang 3 sama dengan 5, 6 dikurang 4 sama dengan 2. Hasilnya sudah tertulis pada tabel. Selanjutnya mencari TI atau turnaround time. TI sama dengan RT. Jumlahkan seluruh RT. 2 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 13 ditambah 5 ditambah 20, dapatlah hasilnya 54. Selanjutnya, mencari TR. Rumusnya adalah TR sama dengan TI dibagi N proses atau TI dibagi seluruh proses. Karena seluruh proses berjumlah ada 6, maka 54 dibagi 6 sama dengan 9. Saya bernama Tristan Napalem dari kelompok 6 dan saya akan menjelaskan tentang apa itu NPSJF. Oke, dari sini kita artikan dulu yaitu sebuah algoritma pendawalan proses yang memilih dan mengeksekusi proses dengan waktu eksekusi seperti burst time terpendek terlebih dahulu untuk minimalkan waktu tunggu rata-rata. Bisa bersifat non-preemptive, tidak bisa dipotong, atau preemptive. Nah, dari sini kita bisa melihat tabel dan dalam simulasi NPJF ini, antrian dengan prioritas tanpa persepsi itu yang menjadi prioritas adalah proses yang terpendek, makin pendek proses, makin tinggi prioritas. Nah, dalam sini kita bisa menggunakan tabel bantuan untuk memudahkan kita dalam menjalankan proses. Nah, di sini kita bikin tabelnya itu P3, P1, P6, P4, P2, P5 sesuai urutan dalam nama proses dari P3 sampai P5.
Dari sini dulu kita langkah pertama jumlahkan seluruh burst time untuk mengetahui lama prosesnya. Jadi kita tambahkan 5 tambah 1 dan 2, 3, 4, 6. Yaitu menjadi 21. Lalu kita bikin gancatnya sebuah 0 sampai 21. Supaya kita lebih gampangnya nanti. Nah, lalu P3 akan melakukan proses pertama kali karena memiliki arrival time AT terkecil yaitu 0, maka dijalankan dari 0 sampai 5. Jadi dari 0 terus ke 5. Karena untuk mencapai start time dan finish time bisa kita lihat dari Gantt chart-nya. Nah, di bawah ini ya, maka didapatkan dari ST itu kan 0 dan FT ini 5. Nah, dan untuk mencari responnya time RT itu kita kita sama dengan kan FT kurang AT, yaitu RT-nya menjadi 5 kurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya P1 akan dijalankan karena memiliki burst time terkecil yaitu 1. Untuk melakukan ST dan VT dapat dilihat dari kolom Gantt chart di bawah ini, maka bisa disimpulkan ST adalah 5 dan FT adalah 6. Untuk mencari RT, kita mencarikan RT sama dengan FT kurang AT. RT sama dengan 6 kurang 4. Jadi apa? 2. Lalu 46 akan dijalankan karena memiliki sisa burst time. Paling sedikit yaitu 2 ya, karena burst time-nya sini paling kecil 2. Untuk mendapatkan SD dan VT dapat dilihat dari kolom Gantt chart di bawah ini, maka didapatkan yaitu adalah 6, ya, ST yaitu 6 dan VT-nya 8. Untuk mencari RT-nya yaitu VT kurang AT. Jadi kita ambil 8 kurang 3 sama dengan 5. Selanjutnya, P4 akan dijalankan karena memiliki sisa burst time paling sedikit yaitu 3. Untuk menangkapkan ST dan VT dapat kita dilihat dalam Gantt chart di bawah, maka didapatkan yaitu ST-nya adalah 8 dan VT-nya adalah 11. Untuk mencari RT-nya seperti biasa VT kurang AT, lalu RT kita karena RT-nya VT-nya itu adalah 11 jadi kurang 2 sama dengan 9. Lalu selanjutnya part 2 akan dijalankan karena memiliki sisa burst time paling sedikit yaitu 4. Untuk mendapatkan CST dan VT dapat dilihat dari kolom kaca di bawah ini ya. Maka didapatkan ST-nya yaitu adalah 11 dan VT-nya adalah 15. Untuk mencari RT-nya itu adalah VT kurang AT. 11 kurang 2 sama dengan 13. Dan yang terakhir P5 akan dijalankan karena memiliki sisa burst time paling banyak yaitu 6. Paling banyak yang untuk mendapatkan SD dan VT-nya yaitu kita lihat dari ST-nya itu adalah 16 dan VT-nya adalah 21. Untuk mencari RT-nya VT kurang AT yaitu 21 kurang 1 sama dengan 20. Lalu kita semua totalkan semuanya turnaround time-nya, rumusnya adalah 5 tambah 2 tambah 5 tambah 9 tambah 13 tambah 20 sama dengan 54. Kemudian mencari TR-nya. TR-nya itu adalah TR sama dengan TI/N proses. Jadi 54 bagi 6 sama dengan 9 ms. Baiklah, yang selanjutnya adalah Hex Penalty Ration Next atau HPRN. HPRN adalah algoritma penjadwalan non-preemptif yang bertujuan untuk memberikan prioritas yang adil kepada proses, baik yang pendek maupun yang panjang, untuk mencegah penundaan tak terbatas atau starvation. Pertama, kita akan menyusun proses dari arrival time yang terkecil, yaitu P3, karena arrival time atau AT-nya adalah 0. Lalu kita jumlahkan seluruh burst time untuk mengetahui panjang proses. Lalu kita akan membuat kolom Gantt chart untuk melihat perjalanan proses. Di sini kita dapatkan BT sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 4 tambah 2 tambah 6 sama dengan 21. Maka selanjutnya kita akan menjalankan proses P3 karena memiliki arrival time-nya 0. Maka P3 akan dijalankan sesuai dengan burst time-nya, yaitu 5. Pada kolom Gantt chart, start time-nya adalah 0 dan finish time-nya adalah 5. Selanjutnya kita akan menggunakan tabel bantu untuk mengetahui rasio. Masukkan masing-masing proses yang belum dijalankan dengan menggunakan rumus S sama dengan FT kurang AT, RP sama dengan S tambah BT bagi BT, yang dimana S adalah waktu sia-sia dan RP adalah ration penalty. Karena FT yang diketahui hanya
3 yaitu 5, maka seluruh Ft pada perhitungan S dinyatakan 5. Karena hasil P1, P4 dan P6 sama yaitu 2, maka proses yang dijalankan adalah proses yang memiliki arrival time atau AT yang terkecil yaitu P4. Pada kolom Gantt chart, start time-nya 5 dan finish time-nya adalah 8. Selanjutnya kita ambil Ft yang terbaru yaitu 8. Untuk menghitung S, masukkanlah masing-masing proses yang belum berjalan. Lalu kita dapatkan RP yang terbesar yaitu P1, maka P1 akan dijalankan sebanyak 1 ms, yang dimana start time-nya adalah 8 dan finish time-nya adalah 9. Selanjutnya, kita akan mengambil Ft yang terbaru, yaitu 9, untuk kita menghitung waktu sia-sia atau S. Masukkan masing-masing proses yang belum berjalan, yaitu P2, P6, dan P5. Didapatkanlah RP yang terbesar dari hasil di tabel, yaitu P6, dengan RP 4. Maka P6 akan dijalankan sebanyak 2 ms. Dari 9 sampai berakhir di 11. Selanjutnya, kita akan mengambil Ft yang terbaru lagi, yaitu 11, untuk menghitung waktu sia-sia atau S-nya. Masukkan masing-masing proses yang belum berjalan, yaitu P2 dan P5. Dari hasil di tabel, ya kita akan mendapatkan RP terbesarnya, yaitu P2 dengan hasil 3,25. Maka P2 akan dijalankan sebanyak 4 ms. Dari 11 sampai 15 ms. Untuk proses yang terakhir, kita tidak perlu memakai tabel bantu lagi, dikarenakan hanya sisa satu proses, yaitu P5. P5 akan dijalankan sesuai dengan burst time-nya, yaitu 6. Dari awal 15 dan berakhir di 21. Lalu, kita akan mencari response time-nya. Rumus response time sama dengan Ft dikurang At. Didapatkanlah response time ini dari hasil masing-masing Ft dikurang dan At. Lalu kita akan mencari Ti dengan menjumlahkan semua RT-nya. 5 ditambah 20 ditambah 6 ditambah 13 ditambah 8 ditambah 5. Didapatkanlah hasil Ti sama dengan 57. Lalu untuk mencari Tr, rumusnya RT, semua hasil RT dibagi dengan berapa proses yang kita punya. Karena di sini kita mempunyai 6 proses, maka 57 akan dibagi dengan 6. Didapatkanlah hasil TR sama dengan 9,5 ms. Perkenalkan, nama saya Irfan Wijaya. NIM saya 802240265. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan prosesor dengan metode round robin. Round robin adalah metode untuk memberikan giliran secara adil dan berurutan kepada setiap anggota atau proses dalam suatu grup. Di dalam situasi round robin, yang pertama kali kita kerjakan adalah penyusunan hard time dari yang terkecil. Kemudian jumlahkan burst time untuk mengetahui panjang atau lama prosesnya. 5 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 2 dan ditambah 1, hasilnya 21. Lalu buatlah kolom red charge bernilai 21 buah. Pada soal ini, round robin memiliki 3 kuantum, yang artinya proses akan berjalan sebanyak 3 ms dan kemudian sisanya mengantri. Proses yang paling
pertama kali dijalankan adalah P3 karena memiliki AT 0. Jadi P3 dijalankan dari 0 sampai 3 dan burst time P3 sisa 2. Setelah P3, proses selanjutnya yang dijalankan adalah P5 karena memiliki AT1. P5 dijalankan dari 3 ms sampai 6 ms. Jadi BT P5 bersisa 3. Selanjutnya proses P4 dijalankan karena P4 memiliki AT2 ms. P4 dijalankan dari 6 ms sampai 9 ms. Jadi BT P4 bersisa 0 atau habis. Selanjutnya proses P2 dijalankan karena P2 memiliki AT 2 ms. P2 dijalankan dari 9 ms sampai 12 ms. Jadi BT P2 sisa 1. Selanjutnya proses P6 dijalankan karena P6 memiliki AT 3 ms. P6 dijalankan dari 2 ms sampai 14 ms. Jadi BT P6 bersisa 0 atau habis. Selanjutnya proses P1 dijalankan karena P1 memiliki AT 4 ms. P1 dijalankan dari 4 ms, 14 ms sampai 15 ms. Jadi BT P1 bersisa 0 atau habis. Lalu kita kembali lagi ke P3. Proses P3 dijalankan lagi karena P3 memiliki sisa burst time 2. Jadi dijalankan kembali dari 15 ms sampai 17 ms. Jadi BT P3 bersisa 0 atau habis. Kemudian P5 dijalankan lagi karena P5 masih memiliki sisa burst time 3. Jadi dijalankan kembali dari 17 ms sampai 20 ms. Jadi BT P5 bersisa 0 atau habis. Yang terakhir kita lanjut ke P2 dijalankan lagi karena P2 masih memiliki sisa burst time 1. Jadi dijalankan kembali dari 20 ms sampai 21 ms. Jadi BT P2 bersisa 0 atau habis. Dan proses pun selesai. Maka didapatkan ST dan FT-nya sesuai dengan waktu mulai dan waktu berhenti proses seperti pada grade charge. Lalu untuk mencari responsive time atau RT, gunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT. Selanjutnya untuk mencari TI, turnaround time, rumusnya TI sama dengan RT sama 17 ditambah 19 ditambah 7 ditambah 19 ditambah 11 ditambah 11 sama dengan 484. Kemudian mencari TR. TR sama dengan TI dibagi N proses. Berarti 84 dibagi 6 sama dengan 14 ms.